Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agil Diomitra Aulia Dewi, Sarjana Gizi, Magister of Public Health, dosen dari Program Studi Gizi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan video mengenai rencana pembelajaran semester dan bentuk KBM untuk mata kuliah Dietetik Penyakit Infeksi dan Defisiensi. Video ini akan digunakan sebagai syarat pengajuan berkas sertifikasi dosen. Baik, untuk rencana pembelajaran semester mata kuliah Dietetik Penyakit Infeksi dan Defisiensi, pertama, mata kuliah ini akan diberikan pada semester 5, yaitu semester gasal, yang terdiri dari 3 SKS, yaitu 1,5 SKS teori, kemudian setengah SKS tutorial, dan 1 SKS praktikum. Untuk deskripsi mata kuliah ini akan bertujuan untuk memberikan pemahaman, penguasaan, dan juga penerapan mengenai asuhan gizi untuk penyakit infeksi dan defisiensi yang mencakup kondisi patologis dan asuhan gizi terstandar untuk kondisi penyakit infeksi dan defisiensi yang mencakup pengkajian masalah gizi, kemudian diagnosis gizi, lalu intervensi gizi, dan monitoring evaluasi kondisi pasien terkait intervensi gizi yang sudah diberikan. Mata kuliah ini terdiri dari 11 topik mata kuliah, yaitu yang pertama memiliki capaian pembelajaran, mahasiswa mampu memahami, menerapkan konsep dan urgensi dietetik tropis, infeksi dan defisiensi. Kemudian yang kedua adalah diharapkan dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu menguasai konsep teoritis dan mampu berpartisipasi aktif menyusun asuhan dietetik pada penyakit tipes dan demam berdarah. Ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis dan mampu berpartisipasi aktif dan menyusun asuhan dietetik pada kasus anemia. Kemudian selanjutnya, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis dan mampu berpartisipasi aktif menyusun asuhan dietetik pada penyakit paru, yaitu terdiri dari bronkitis, pneumonia, TBC, dan PPOK. Selanjutnya, diharapkan mahasiswa juga mampu menguasai konsep teoritis dan mampu berpartisipasi aktif menyusun asuhan dietetik pada penyakit defisiensi kekurangan energi protein, mencakup wasting, kwashiorkor, dan stunting. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis dan mampu berpartisipasi aktif untuk menyusun asuhan dietetik pada penyakit HIV dan AIDS. Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis dan berpartisipasi aktif menyusun asuhan dietetik pada penyakit infeksi COVID-19. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu menguasai konsep teoritis dan mampu berpartisipasi aktif untuk menyusun asuhan dietetik pada penyakit chronic malabsorption atau masalah malabsorpsi pada pencernaan. Selanjutnya, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis dan mampu berpartisipasi aktif dalam menyusun asuhan dietetik pada penyakit diare, diare traveler, difteri, disentri, konstipasi, dan hepatitis. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu menguasai konsep teoritis dan mampu berpartisipasi aktif dalam menyusun asuhan dietetik pada penyakit tropis seperti polio, pertusis, tetanus, campak, dan rubella. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis untuk penyakit defisiensi, yaitu gangguan akibat kekurangan yodium dan kekurangan vitamin A. Untuk mata kuliah ini berfokus pada asuhan gizi terstandar, jadi diharapkan mahasiswa mampu melakukan asuhan dietetik berdasarkan pada terminologi dan langkah-langkah dari NCP atau Nutrition Care Process, yaitu terdiri dari pengkajian masalah gizi, kemudian diagnosis gizi berdasarkan hasil pengkajian masalah tersebut, lalu mampu menyusun intervensi gizi berdasarkan pada diagnosis gizi, dan yang terakhir adalah mampu memonitor dan evaluasi dari kondisi pasien dan dari intervensi gizi yang sudah diberikan.
Berikut adalah skema terkait nutrition care process ya, terdiri dari 4 langkah. Yang pertama adalah langkah asesmen gizi atau pengkajian masalah gizi. Di tahap ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pasien berdasarkan pada data yang ada. Kemudian selanjutnya mahasiswa menyusun diagnosis gizi berdasarkan pada pengkajian masalah gizi tersebut. Untuk pengkajian masalah gizi itu terdiri dari data antropometri, kemudian hasil laboratorium atau biokimia, kemudian klinis dan fisik, dan yang terakhir adalah dietary history atau riwayat makan. Kemudian setelah diagnosis, selanjutnya mahasiswa mampu menyusun intervensi gizi, kemudian selanjutnya dimonitor dan dievaluasi apakah intervensi gizi tersebut baik dan cocok tepat untuk pasien. Untuk sistem pembelajarannya, mata kuliah dietetik penyakit infeksi dan defisiensi ini terdiri dari sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus, itu mata kuliah akan diberikan menggunakan live meeting, bisa menggunakan Zoom ataupun Google Meeting. Kemudian untuk asinkronus, itu adalah pembelajaran memanfaatkan Learning Management System UNISA, yang dikenal sebagai Lensa UNISA, dan di situ mahasiswa bisa melakukan aktivitas diskusi di forum diskusi, mengerjakan kuis, mendownload materi, maupun menyimak kembali rekaman video perkuliahan yang sudah diupload oleh dosen. Untuk interaksi belajarnya terdiri dari tatap muka teori, karena untuk mata kuliah ini, untuk teori itu dilakukan secara live meeting menggunakan beberapa bisa menggunakan Zoom Meeting ataupun Google Meeting. Di situ mahasiswa bisa berinteraksi langsung dengan dosen, berdiskusi dan menanyakan jika ada yang ingin ditanyakan. Kemudian yang kedua adalah praktikum. Pada praktikum ini juga diterapkan konsep live meeting sehingga mahasiswa mempresentasikan kasus yang sudah dikerjakan. Kemudian instruktur praktikum akan memberikan feedback dan memberikan masukan jika ada yang masih terdapat kekurangan. Kemudian selanjutnya adalah tutorial. Dalam tutorial ini dilakukan secara live meeting juga menggunakan berbagai media, bisa Google Meeting ataupun Zoom Meeting. Di sini mahasiswa melakukan diskusi dan menyelesaikan permasalahan ya secara case study ya, jadi case based learning, kemudian dan juga problem based learning. Dan di sini mahasiswa bertujuan untuk menyelesaikan kasus yang sudah diberikan oleh dosen. Selanjutnya yang terakhir adalah kuliah pakar. Di sini adalah kuliah untuk mengklarifikasi dan juga menambah pemahaman mahasiswa terkait skenario yang sudah dibahas dalam proses tutorial. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Dalam metode pembelajaran ini terdiri dari beberapa metode, diantaranya adalah small group discussion, jadi di beberapa topik mahasiswa melakukan diskusi. Kemudian case study, ini untuk semua praktikum itu berdasarkan case study, kemudian nanti didiskusikan saat presentasi, dan juga belajar mandiri antar kelompok praktikum. Kemudian ada project based learning. Di sini mahasiswa diberikan tugas untuk membuat karya tulis ilmiah ataupun makalah dengan mengkaji dari beberapa sumber referensi terbaru. Kemudian ada contextual learning, discovery learning, role play and simulation. Dalam role play and simulation ini di akhir praktikum dilakukan dengan mahasiswa mempraktikkan melakukan asuhan gizi bersama dengan kelompoknya untuk dinilai apakah sudah memenuhi kompetensi keterampilannya. Selanjutnya, untuk mengetahui pencapaian kompetensi mahasiswa, dilakukan berbagai bentuk penilaian, ya, diantaranya adalah karya tulis ilmiah atau makalah, kemudian dari presentasi, kemudian ada keterampilan motorik, video simulasi asuhan gizi, dan juga ujian tertulis. Untuk penilaian tadi itu terdiri dari tes dan non-tes. Untuk tes ini berbentuk kuis untuk beberapa topik perkuliahan.
Kemudian UTS atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang merupakan soal ya, mahasiswa mengerjakan soal multiple choice dalam bentuk vignette, jadi berbentuk kasus, sehingga di sini mahasiswa juga belajar untuk bisa menjawab soal sambil menyelesaikan kasus, dan juga ketika nanti akan menghadapi ujian kompetensi, mahasiswa sudah terbiasa. Kemudian yang kedua itu adalah non-tes, jadi di sini penilaiannya adalah dari segi soft skill dan sikap, jadi selama teori maupun saat diskusi praktikum maupun tutorial, instruktur maupun dosen akan menilai bagaimana sikap dan soft skill yang sudah dicapai oleh mahasiswa. Baik, sekian, terima kasih untuk penjelasan mata kuliah dietetik penyakit infeksi dan defisiensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
45 sampai 60 gitu kan. Dari mana itu? Presentasinya yang salah atau gimana ini? Itu Bu, kami masukkan yang dari berkaitan dengan riwayat makan yang gizi Eva, yang Eva titik 1 asupan makanan dan zat gizi, yang bagian persen asupan. Oh, kalau syarat diet ini teman-teman ngisinya Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Selamat siang Mbak. Selamat siang Bu. Silakan duduk dulu Mbak. Bu, ini saya mau menyerahkan hasil screeningnya Mbak Nisa ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai dietetik penyakit infeksi dan defisiensi untuk topik diet anemia, jadi dietetik pada anemia. Sebelumnya kita awali perkuliahan pada siang hari ini dengan berdoa sebelum belajar dan membaca surat Ad-Duha. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa pada kuliah pada siang hari ini untuk membahas mengenai dietetik pada penyakit anemia. Pada topik kali ini, capaian pembelajaran yang diharapkan untuk mahasiswa yaitu adalah mahasiswa nantinya mampu menguasai konsep teoritis, mampu berpartisipasi aktif, dan mampu menyusun ya, menerapkan asuhan dietetik pada penyakit anemia. Ya, jadi dari mata kuliah ini teman-teman akan mendapatkan dasar teori, konsep teori mengenai dietetik ya, dietetik pada penyakit anemia apa saja jenis-jenis penyakit anemianya, kemudian nanti bagaimana cara mengkaji permasalahan gizi pada kasus anemia, kemudian nanti membuat diagnosis gizinya bagaimana, lalu nanti setelah menemukan diagnosis gizi, teman-teman bisa menentukan intervensi gizi dan melakukan rencana monitoring evaluasi berdasarkan kasus pada pasien yang nantinya akan teman-teman terapkan di praktikum. Ya, baik, ini kisi-kisi materinya. Jadi nanti kita akan membahas mengenai langkah-langkah pedoman asuhan gizi terstandar atau PAGT atau kita kenal sebagai nutrition care process pada kasus pasien dengan penyakit anemia. Kemudian bagaimana mengidentifikasi data, interpretasi data assessment tersebut yang menunjukkan adanya masalah gizi pada pasien anemia, kemudian dilanjutkan menyusun diagnosis gizinya berdasarkan masalah-masalah yang sudah ditemukan ya dari domain assessment-nya. Ya, kemudian setelah diagnosis gizi ditemukan, mahasiswa kita sebagai calon ahli gizi nanti akan membahas ya mengenai bagaimana intervensi gizi pada penyakit anemia. Kemudian nanti dari indikator dari intervensi yang sudah diberikan itu adalah itu nanti akan dimonitor dan dievaluasi ya. Jadi kita membuat rencana monitoring dan evaluasi. Ya, jadi ini tahapan ya nutrition care process atau asuhan gizi terstandar yang harus teman-teman pahami ya.
kita singkat sebagai ADIME ya, assessment, diagnosis, intervention, monitoring, dan evaluasi. Jadi teman-teman nantinya ketika akan menyusun asuhan gizi ini harus memuat ADIME ini ya. Jadi harus runtut. Memang tidak bisa dimonitor dulu apa yang dimonitor gitu ya. Jadi dari awal dulu. Jadi dari assessment di sini adalah teman-teman melakukan pengkajian permasalahan gizinya, dilihat dari aspek antropometrinya, nanti dilihat status gizinya ya. Kemudian biochemical atau biokimia, jadi teman-teman melihat hasil laboratorium pasien ya yang khas pada kasus anemia itu ada data laboratorium apa saja gitu ya. Kemudian tanda klinis dan fisiknya, keluhannya, kemudian juga riwayat makannya yang mulai dari pola makan, kebiasaan makan gitu ya, atau pantangan, alergi itu harus tahu karena inti dari asuhan gizi itu adalah di situ ya. Jadi teman-teman bisa memberikan intervensi gizi yang sesuai dengan kasus pasien. Kemudian kita juga bisa menduga ya permasalahan pasien itu apakah memang hanya dari eh, muncul begitu saja atau memang karena dari asupannya atau ada penyakit penyerta ya itu kita harus tahu gitu ya karena itu nantinya yang akan menentukan bagaimana kita akan memberikan intervensi kepada pasien ya. Kemudian dilanjutkan dengan diagnosis ya. Jadi dalam gizi itu ada diagnosis gizi ya yang berisi problem, etiologi dan sign symptom. Jadi bagaimana permasalahan, apa masalahnya, kemudian berkaitan dengan penyebabnya apa, kemudian buktinya masalah itu apa ya gitu ya. Jadi ada terminologi yang sudah runtut yang harus teman-teman susun. Jadi tidak bisa menyusun kata-kata sendiri ya untuk diagnosis ya. Kita punya pedoman ya bisa menggunakan IDNT atau menggunakan NCPT ya. Dari situ. Kemudian dari diagnosis yang sudah teman-teman susun, nah pastikan dari diagnosis itu bisa diintervensi dan diagnosisnya itu adalah yang prioritas. Jadi benar-benar masalah pasien yang bisa kita intervensi dengan cepat gitu ya. Kemudian setelah diberikan intervensi, dimonitor ya dan dievaluasi apakah intervensi tersebut baik atau tidak, seperti itu ya. Apakah berhasil atau tidak, seperti itu ya. Kemudian berikut itu adalah tahapan nutrition care process yang sudah saya ceritakan tadi ya. Jadi untuk nutrition care process atau pedoman asuhan gizi terstandar itu ada 4 langkah ya. Tadi mulai dari assessment, diagnosis, intervensi hingga monitoring dan evaluasi ya. Nah, untuk intervensi ini nanti akan terdiri dari rencana diet ya. Apa tujuan dietnya apa, prinsip dietnya apa, kemudian jenis diet yang akan diberikan apa, kemudian juga rencana edukasi ya, intervensi kan tidak hanya gizi ya, nanti edukasi dan konseling untuk pasien itu apa, dia harus direncanakan ya. Nah, lanjut kita ke anemia ya, teman-teman tahu bahwa anemia itu adalah kekurangan ya dalam ukuran ataupun jumlah sel darah merah yang kita gambarkan sebagai yang mengandung hemoglobin seperti itu ya. Jadi hemoglobin ini merupakan metaloprotein yang terdiri dari metal hem ya dan protein globin di mana hemoglobin ini berfungsi untuk membawa ya O2 dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Ya, dan di sini ketika terjadi kekurangan jumlah ataupun ukuran ya dari sel darah merah tersebut bisa dinyatakan sebagai anemia. Nah, untuk klasifikasinya ada beberapa ya berdasarkan kadar Hb-nya dibagi menjadi anemia hipokromik dan normokromik. Kemudian klasifikasi anemia berdasarkan ukuran sel itu ada anemia makrositik, normositik, mikrositik ya, anemia defisiensi besi.
ya. Nah, yang paling umum memang untuk yang bisa diintervensi secara gizi itu adalah beberapa. Kemudian dari biokimianya, nah ini bisa diketahui apakah eh, seseorang itu mengalami anemia atau tidak, itu memang harus menggunakan hasil laboratorium ya. Paling utama adalah hemoglobin ya, kemudian hematokrit, dan paling lebih valid lagi jika ditambah dengan indikator biokimia lainnya seperti serum ferritin untuk cadangan zat besi ya, simpanan zat besi dalam tubuh. Kemudian ada TIBC ya, total iron binding capacity. Kemudian ada transferrin saturation ya. Nah, ini beberapa indikator biokimia yang khas untuk penyakit anemia ya, dengan yang ada di IDNT gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah intervensi ya. Tadi kan sudah tahu nih diagnosis gizinya apa. Kemudian dilanjutkan dengan intervensi ya yang cocok dengan membuat tujuan diet. Kemudian syarat dan prinsip dietnya, jadi harus diberikan protein berapa, energi berapa, asupan zat besinya harus berapa gitu ya. Ini ada di syarat dan prinsip diet ya. Kemudian setelah nanti jenis dietnya, misalkan kalau memang anemia defisi besi, berarti jenis dietnya adalah makanan yang tinggi asupan Fe gitu ya. Nah, jadi diberikan saran seperti itu. Nah, nanti dimonitor, selanjutnya adalah monitor evaluasi dengan intervensi diet sudah kita berikan, kita target nih pasien bisa malah menjalankan preskripsi diet atau rekomendasi diet dari ahli gizi, kemudian dipantau sebulan ke depan atau 2 bulan ke depan, kita lihat ya, mungkin kalau dari berat badan ya kita pantau ada kenaikan atau tidak gitu ya. Biokimia kadar Hb-nya apakah naik atau tetap atau justru turun gitu ya. Jika misalkan target ya, kita kan juga target ya, misal target sebulan ke depan atau 2 bulan ke depan kadar Hb-nya bisa normal gitu ya, atau bisa naik setidaknya beberapa poin gitu. Nah, kita evaluasi di sini. Jika memang naik, oh berarti intervensinya sudah bagus. Tapi kalau misalkan kenapa malah turun gitu atau justru tetap gitu ya, kita evaluasi lagi apakah memang dari asupan saja ataukah memang ada penyakit penyerta yang lain yang menyebabkan anemia tersebut. Nah, mungkin itu saja ya. Jadi yang harus teman-teman pelajari ya terkait dietetik pada kasus anemia seperti itu ya. Jadi perlu diterapkan step-stepnya secara runtut sehingga intervensi diet yang kita berikan ke pasien itu tepat. Ini beberapa referensi yang bisa teman-teman pelajari, namun pasti masih banyak sekali referensi lainnya dari jurnal-jurnal terbaru yang bisa teman-teman pelajari juga ya. Oke, ini ada beberapa contoh soal bisa sambil dikerjakan nanti untuk gambaran gitu ya ketika ada kasus di lapangan. Ya, baik, terima kasih. Kita tutup demikian dari saya materinya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.